barulah dia berikan bisikan-bisikan keburukan. Jenis kedua ini banyak menyesatkan bahkan para ulama sekalipun, yang semula niatnya lillahi ta'ala kemudian bisa bergeser menjadi karena linnas karena manusia. Bagian terakhir ini rasanya kemarin belum kita contohkan. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu memberi contoh, misalnya ada orang alim yang diminta untuk mengisi pengajian di satu desa atau di satu kota, yang karena di situ tidak ada kajian, maka kemudian dia mengisi kajian itu. Pada saat pertama dia berangkat, itu pendorongnya sebenarnya adalah iblis, setan. Ketika malesnya datang, oleh setan terus didorong, ayo ngaji, ayo ngaji. Dan ketika hujan rintik-rintik, setan tetap mendorong, ayo ngaji, jangan ndak ngaji. Kasihan orang-orang yang nunggu, terus ngaji. Masih baik ajarannya. Begitu majelisnya sudah mulai besar, orang-orang yang datang sudah banyak, ada bupati, ada gubernur, ada menteri, sudah mulai banyak, mulai besar ngajinya. Setan mulai menggeser niat. Begitu dia mau pakai baju, oleh setan diingatkan, jangan baju yang itu. Nanti di sana ada Pak Gubernur, nggak pantas baju itu. Maka dia pakai baju kalau dulu lillahi ta'ala, sekarang sudah lil gubernur. Ketika mau pakai kopiah, jangan pakai kopiah yang itu, pakai kopiah yang ini, niatnya linnas. Bahkan ketika mau ceramah pun isinya dikritik oleh setan, jangan yang begitu, nanti kamu gak diundang lagi. Maka diambil tema-tema yang menyenangkan, pejabat menyenangkan, orang banyak, yang penting ketawa-ketawa, isinya apa gak jelas. Maka sekarang kata Imam Ghazali, seluruh tampilan ulama ini zahir batin sudah tidak ada Allahnya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai ceramahnya pun semua sudah linnas. Sudah tidak ada lagi yang lillahi ta'ala. Maka sesungguhnya ulama begini ini, kata Imam Ghazali, dilempar oleh Allah dari hadiratnya ke hadapan manusia, sehingga dia tidak lagi bersama Allah dan bukan lagi ulamanya Allah. Tentu sangat tragis kejadian-kejadian begini ini kalau orang tidak tajam di dalam mengamati tipu daya setan. Lebih kasar lagi misalnya kisah ulama yang Bani Israel, rahibnya Bani Israel yang susah sekali disesatkan. Ibadahnya begitu khusyuk sampai malaikat yang bagian goda kekhusyukan itu menyerah dan melaporkan ke iblis bahwa ini tidak bisa lagi. Maka iblis mengatakan, biar aku sendiri yang melakukan penyesatan. Maka kalau iblis yang melakukan penyesatan itu caranya canggih. Iblis itu makhluk rasional. Kalau orang cuma
mengandalkan pinter saja di jalan Allah, pasti kalah dengan iblis. Iblis jauh pengalaman daripada manusia. Kita kemarin sudah tunjukkan bagaimana iblis itu sampai dirubah oleh Allah menjadi malaikat, diberi 2 sayap, diberi nama Azazil, pernah tinggal di surga selama 90.000 tahun. Kalau kita pakai kitab Sirajul Talibin misalnya, dan seterusnya. Maka iblis membuat manipulasi, menyuruh setan untuk mencekik orang tercantik di daerah itu, putri raja, dicekik. Begitu dicekik sakit, baru kemudian bingung ini kemana mau diobatkan. Ini ada banyak versi. Kalau versinya Imam Ghazali di Ihya, maka kemudian diberitahu orang tuanya, sana obatin ke rahib yang ahli ibadah. Dibawa, begitu dibawa, rahibnya mengatakan, jangan ke saya tidak bisa mengobati. Saya bukan ahli pengobatan, saya bukan tabib. Tapi iblis meyakinkan, taruh di sini, dia doanya mustajab, pasti diterima oleh Allah. Maka anaknya diletakkan ya di musolanya rahib itu, di tempat ibadahnya rahib. Rahib ini tidak mau melihat awalnya, terus dia sholat khusyuknya. Kemudian iblis mulai menggedor, lah ya, apa salahnya kamu tolong-menolong sesama manusia? Toh Allah menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong. Loh, ini bagus, tidak ada yang salah. Kenapa kamu tidak doakan dia untuk sembuh? Bukannya kedekatanmu kepada Allah itu tidak hanya untuk dirimu, tetapi untuk memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Doakanlah. Dorongan untuk mendoakan itu baik. Maka berdoa iblis, rahib ini berdoa, begitu rahib ini doa, iblis langsung bilang kepada setan-setan yang mencekik itu, lepaskan. Maka ketika sembuh, begitu sembuh, perempuan ini minta izin untuk pamit pulang. Tapi ketika mau pamit pulang, iblis bisikin. Kalau tadi bisikannya baik, sekarang enggak, kata iblis. Ya mosok dia pulang kamu enggak tahu namanya siapa, anaknya siapa. Oh ya ditanya namanya siapa, anaknya siapa. Sebuah pertanyaan yang mubah-mubah saja. Boleh bergeser dari bisikan yang baik ke bisikan yang mubah. Ditanya namanya siapa, keluarganya siapa. Begitu perempuan ini menjawab, maka iblis menghiasi bibirnya, menghiasi pipinya, menghiasi gerak tubuhnya, bahwa rahib ini alim, khusyuk di atas sajadah, tapi dia belum pernah melihat ujian Allah dalam bentuk kecantikan perempuan. Dia belum teruji bagaimana ngadepin wanita. Begitu dia melihat, ditarik semua sahabatnya oleh iblis, ternyata ambrol. Rahib ini tidak bisa mengontrol sahabatnya, dia tertarik. Sehingga oleh iblis disuruh berlama-lama, disuruh berjabat tangan. Begitu bersentuhan terus, sampai akhirnya jatuh zina. Begitu zina, maka iblis itu terus memberitahu, kamu sudah zina. Kalau aibmu ini, kalau di Ihya itu sampai hamil. Begitu hamil, terus iblis beritahu, kamu sudah melakukan dosa besar. Kalau sampai aibmu ini kebongkar,
bagaimana orang-orang Bani Israel melihat kamu, ketakutan. Maka diberi ide oleh iblis supaya tidak ada orang tahu, bunuh saja. Nanti kalau ada orang datang beritahu sakitnya keras, kira-kira kayak corona gitu ya, sakitnya keras, udah mati dan saya tidak bisa mengobati. Itu. Kemudian dibunuh. Begitu dibunuh, terus iblis beritahu orang tuanya, anakmu dibunuh, buktinya ini. Orang tuanya datang, muara besar. Begitu muara besar, buktinya sudah kuat. Ini rahib ini bingung Pak, dia masuk ke kamar, dia kebingungan. Iblis itu menampak menjadi manusia di depannya. Dan iblis mengatakan, kamu kenal aku iblis. Kamu sudah di dalam kendaliku. Yang mencekik perempuan itu sakit, aku. Yang menyuruh orang tuanya ke sini, aku. Yang memaksa kamu untuk mendoakan dia, aku. Dan begitu kamu doa, setan-setan yang nyekik saya suruh lepas tangannya. Karena itu dia sembuh. Yang mendorong syahwatmu sampai kamu jatuh ke zina, itu aku. Yang nyuruh kamu bunuh dia waktu hamil, itu aku. Yang beritahu orang tuanya datang ke sini juga aku. Kamu tidak bisa lari. Kalau kamu tidak nurut ke aku, tak bongkar aibmu. Sehingga seluruh orang Bani Israel akan tahu keburukanmu. Kata rahib ini, wahai iblis, jangan kamu lakukan itu. Apapun aku siap nuruti kamu, asal kamu jangan bongkar aibku. Kata iblis, kalau gitu turuti kemauanku, sujud kamu ke aku. Maka dia demi tidak dibongkar aibnya, sujud ke iblis. Bagaimana iblis merubah orang yang khusyuknya tidak bisa dipengaruhi, sehingga tidak cuma rusak kekhusyukannya, tapi dia sujud ke iblis. Itu dengan cara rekayasa sosial yang sebegitu canggih. Iblis kalau menyesatkan orang tidak langsung diberi bisikan buruk, itu mah setan Pak, itu anak buah. Setan saja kalau sudah tingkat tinggi, ada namanya kelompok setan abiyat. Setan abiyat tidak akan mau turun goda manusia kecuali orang yang mencapai level waliullah. Kalau dia belum sampai di level waliullah, setan itu tidak mau turun. Terlalu cemen, ya, terlalu rendah kata setan. Dia tidak mau goda orang biasa. Setan-setan yang biasa goda para nabi, para rasul, dia biasanya baru turun goda para aulia. Sangat sakti setan-setan bentuk ini, sangat sakti. Sehingga orang banyak tipu karena kejeliannya. Dan tipu daya setan selalu berawal baik, ujungnya buruk. Saya kira kasus Lia Aminuddin menjadi pelajaran besar kalau kita baca bagaimana dia awalnya. Dia mengalami konflik gara-gara persoalan investasi di pondok dengan salah satu ustadz juga. Kemudian minta nasihat kepada kiai senior di Jakarta. Ini ada 2 orang. Dua-duanya memenangkan ustadz laki-laki, dan Lia Aminuddin dikalahkan. Merasa dia tidak dibela, maka Lia Aminuddin mengurung di kamarnya 40 hari. Terus beribadah, minta kepada Allah keadilan. Datanglah jin, mengaku jin awalnya. Begitu mengaku jin, Lia Aminuddin mengatakan, aku tidak butuh jin, aku butuh malaikat. Aku tidak butuh ditolong jin, aku butuh ditolong malaikat. Akhirnya yang datang minggu berikutnya datang lagi.
Begitu datang lagi, aku akan bantu kamu. Kata Liamuddin, aku tidak butuh jin. Aku kemarin ngaku jin itu karena untuk nguji kamu. Kamu sebenarnya kepingin ketemu malaikat atau ketemu jin? Kalau kamu kepingin ketemu malaikat, ya aku ini Jibril. Aku ini Jibril. Bagi orang yang tidak pernah kebuka batin, tidak mengerti alam gaib, bagaimana dia bedakan ini jin, ini setan, ini malaikat. Bagi orang yang tidak memiliki guru yang sudah kasyaf, tidak memiliki teman yang sudah makrifat, guru yang sudah makrifat, bagaimana menggaransi pengalaman-pengalaman batin itu lurus di jalan Allah? Maka sadarlah bahwa guru itu mutlak. Partner ruhaniyah itu wajib. Perjalanan darat saja itu kalau kita tidak punya partner, kelimpungan kita. Tidak usah jauh-jauh, tidak pernah pergi ke Jawa Timur, pergi Jawa Timur. Meskipun petanya lengkap, meskipun sudah ada Google Map, kita bisa disesat-sesatkan. Wong saya dari Pamuka, dari Pondok Cabe ke BSD aja kemarin, belasuk-belasuk ke gang kecil, tahu-tahu tidak bisa masuk mobilnya, nah gitu. Tidak bisa betapa butuhnya kita seorang guru untuk menggait kita lurus di jalan Allah dan mengawal perjalanan batin, dipastikan jalan ini lurus di jalan Allah. Ya bagi orang yang tidak pernah kebuka batin, tidak pernah ngerti hal gaib, mungkin itu tidak terlalu penting. Sehingga kalau mengajar selalu mengatakan tidak penting guru itu, tidak penting kiai, al-khos, tidak penting, ya dia tidak kebuka apa-apa. Dan nanti kalau sudah kebuka baru bingung, mana jin, mana setan, mana malaikat. Nah itu baru kemudian kita akan ketemu gitu ya. Kita akan ketemu. Nah gampang persoalan ini. Saya punya jamaah yang mantan jawara di Banten. Dan beliau sudah pulang ke rahmatullah. Ya, semoga husnul khotimah beliau. Beliau itu punya ilmu apa saja. Dan kalau persoalan silat kesaktian, itu dia cuma nanya gurumu siapa? Disebut nama gurunya, ilmu gurunya itu sudah pindah ke dia. Canggih. Tapi setelah dia tobat, dia lepaskan semua ilmunya, dia tinggalkan semua kerisnya, akiknya sudah dibuang semua. Sakit di akhir kehidupannya. Dia ngomong, saya bisa melihat setan, Pak Yai. Setan itu ganggu saya terus. Saya kalau ke masjid itu sampai kelihatan di depan bergerombol, nyuruh saya balik, tidak boleh ke masjid. Nah, Pak, ya kita yang tidak pernah tahu, nganggep gak ada. Kenapa? Karena setan cuma goda di dalam hati, jangan ke masjid. Kalau ini kelihatan. Ada orang Malaysia dulu yang pernah datang ke rumah, dia cerita. Kalau dia sholat itu selalu diributi dan dia dengar. Kalau kita cuma seperti ide saja. Ya wajarnya orang hidup itu begitu. Godaan-godaan setan itu cuma seperti ide. Tapi ada orang yang benar-benar dengar. Gitu ya, benar-benar dengar. Begitu dia takbir Allahu Akbar, dengar dia suara Allah kecil gitu. Dengar. Gitu loh ya. Jadi bingung, sholat itu bingung karena suara-suara itu kencang. Loh ini lebih hebat lagi, kelihatan setan. Sampai di rumahnya itu dia disuruh bunuh diri terus. Bunuh diri, ayo bunuh diri kamu. Sampai capek dengerin disuruh bunuh diri itu. Sampai akhirnya dia bilang, ya wis aku tak bunuh diri. Istrinya kaget.
tiba-tiba sakit keras, sudah kaki tidak bisa digerakkan, kok tiba-tiba mau bunuh diri. Kaget istrinya, langsung dibawa ke rumah. Saya kayak orang tidak ngerti agama aja mau bunuh diri apa. Terus dia cerita, botennya enggak ya, saya sebenarnya itu tidak mau bunuh diri, saya cuma capek dengerin setan yang terus nyuruh saya bunuh diri. Ya wes, saya bilang bunuh diri, saya hilang dia. Pak, tidak bisa begitu. Sama setan sampai tidak boleh, tidak bisa begitu, bahaya. Bahaya, sama jangan main-main dengan kalimat. Jangan main-main dengan kalimat. Orang husnul khotimah tidak husnul khotimah cuma gara-gara satu kalimat. Sampai la ilaha illallah husnul khotimah, sampai tidak tahu la ilaha illallah husnul khotimah. Sampai ridho dengan ketentuan Allah husnul khotimah, sampai tidak ridho husnul khotimah. Karena itu kata para ulama, ciri mati husnul khotimah, orang itu ketika proses kematian, sesakit apapun, seberat apapun, hatinya ridho, hatinya rela. Kalau orang itu hatinya rela, hatinya ridho dengan apa yang Allah berikan, meskipun sakit kayak apapun, itulah husnul khotimah. Tapi kalau orang itu tidak ridho, tidak rela, loh itu yang bikin orang husnul khotimah. Loh ridho rela itu tidak bisa dadakan, Pak. Tidak bisa dadakan. Ya mulai sekarang harus belajar rela dengan situasi tidak enak, rela ketika Allah ngasih sakit, rela ketika itu harus mulai rela dari situ. Kalau nanti aja lah, kalau sudah mau mati baru rela, gak bisa begitu. Kalau pada hal kecil kita tidak bisa rela, bagaimana hal besar kita rela? Gitu loh ya. Nah itu panjang nanti, harus belajar kita ini. Tapi kemudian dia berhasil melampaui itu semuanya. Tinggalkan semua, tetap fokus. Tidak usah diperdulikan setan mau apapun, fokus tetap la ilaha illallah, tetap Allah, 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 Allah. Dia sebelum meninggal 2 hari apa 3 hari itu, dia tidak sadarkan diri, tapi terus zikir sambil tidak sadar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya meninggal di Fatmawati. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, karena yang semula kayak begitu semua ilmu dia punya, bisa kembali ke Allah. Godaan setan itu sangat lembut, dan kalau orang tidak kuat akidahnya bisa tergeser. Bisa tergeser. Dalam kasus hari ini misalnya, ada hal yang perlu kita waspadai dari sisi akidah. Kalau dari sisi kedokteran, saya kira kita semuanya ikuti protokol kesehatan tentang COVID-19. Itu saya kira tidak bisa diabaikan. Ya, kita memang harus mengikuti supaya tidak terjadi apa yang pernah terjadi di Italia, karena gegabah akhirnya wabah itu menjadi masif. Tetapi kisah begini ini pernah terjadi dulu di kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 243. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam tara, tidakkah kalian memperhatikan, melihat, ilal ladzina, kepada orang-orang Bani Israel maksudnya, kharaju, yang eksodus, keluar, min diyarihim, dari kotanya, dari daerahnya, namanya Dawirdan. Wahum ulufun, jumlah mereka ribuan. Mufassir ada yang menyebut 4.000, ada yang menyebut 6.000, ada yang menyebut 30.000, ada yang menyebut 40.000. Ya, kenapa mereka keluar? Hadarul maut, takut mati. Sekarang dunia sedang kena pandemi
COVID-19 dan seluruh dunia sudah kena penyakit takut mati. Hadharul maut. Kenapa? Karena waktu itu penduduk Dawil dan Bani Israel diadab oleh Allah dengan penyakit taun. Taun ini wabah penyakit yang dulu sejenis kolera bentuknya. Kolera itu lama tidak ketemu obatnya. Kenapa? Karena mereka sombong, lupa Allah. Maka oleh Allah dikasih tahu. Sebagian penduduknya keluar, yang lain tetap bertahan. Ketika wabah itu mereda, balik ini yang keluar dari kampungnya. Kemudian ngomong, coba kamu nurut, kita keluar dari kampung. Ini keluargamu yang mati itu tidak akan mati, gara-gara tetap di sini mati. Maka kemudian mereka, Allah tersinggung dengan ucapan ini. Mati tidak mati itu Allah. Itu harus kokoh di akidah kita. Penyakit itu alatnya Allah. Maka bagaimanapun juga akidah ini harus kokoh. Maka kemudian Allah timpakan lagi taun yang kedua. Dan mereka eksodus keluar semua, mereka tinggal di satu lembah yang steril katanya. Dan dia menganggap sudah terbebas dari penyakit, hura-hura lagi. Lupa Allah lagi. Maka Allah turunkan 2 malaikat, anak buahnya malaikat maut. Satu di bukit, satu di lembah. Disuruh teriak oleh Allah, mutu, matilah kalian. Maka di ayat ini disebut faqala lahumullah mutu. Maka Allah berfirman melalui malaikatnya, mutu, matilah kalian. Mati semuanya, 40.000 mati. Korban COVID-19 belum 40.000, ini 40.000 mati semua. Tidak tersisa satupun. Allah mau tunjukkan mati itu yang kamu kira karena ta'un dan kamu pindah. Sekarang tanpa ta'un mati. Mati semuanya. Aslinya kalau Allah mau matikan kita sampai SD, cuma mutu itu dia mati kita ini sudah. Mati kita ini. Kemudian sudah mati, sudah jadi tulang belulang. Ada nabi, namanya Nabi Hizqil. Nabi Hizqil ini Nabi Bani Israel. Nabi Hizqil itu sedang tafakkur. Bagaimana cara Allah membangkitkan orang yang sudah mati. Oleh Allah disuruh naik bukit. Begitu naik bukit melihat tulang belulang tengkorak berserakan banyak, bingung. Ini apa ya Allah banyak. Nah sekarang kamu ingin tahu bagaimana nanti Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kamu teriak sekarang. Hei tulang belulang, atas izin Allah kumpullah kalian. Waduh, tulang belulang gelinding kepalanya ke sana sini rapi langsung. Tulang kepala, tulang pundak, tangan, semuanya, tulang punggung, ekor, semua sampai kaki rapi. Tulang-tulang itu ternyata bisa diperintah dan dia rapi. Jadi kalau ada orang bingung, kalau orang mati di pesawat terus mati terus badannya itu adalah Allah itu gampang Pak, tinggal diseru saja kumpul semua sendiri gitu ya. Kumpul sendiri. Kemudian Nabi Hizqil disuruh lagi oleh Allah, sekarang kamu panggil semuanya. Tulang belulang, tumbuhlah daging dan kulit kalian. Langsung tumbuh seperti mayat baru mati semua. Setelah itu dipanggil lagi, hei roh-roh yang sudah pisah dari badan-badan ini. Kembalilah kalian atas izin Allah, hidup semuanya. Karena itu di Quran disebut summa ahyahum. Kemudian mereka dihidupkan oleh Allah. Nah ini kalau tidak ngerti tafsir, bingung Pak ayat ini. Coba faqala lahumullah mutu, maka Allah berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian. Sopo simpati. Summa ahyahum, kemudian dihidupkan kembali.
pasti dia akan bilang nanti di akhirat hidupkan kembali. Bukan begitu itu kisahnya. Maka tidak bisa orang itu cuma modal bahasa Arab, terus buka Quran, terus jelaskan. Ngawur pasti ngawur. Ya, karena itu orang yang menafsirkan Quran belum cukup ilmunya, itu tidak ngambil apa-apa kecuali ngambil tempat di neraka. Cuma orang begini ini lebih berbahaya karena dia menyesatkan orang dengan Quran, menyesatkan orang dengan hadis, karena pikiran dia yang sesat. Dia tidak berada di dalam tafsir yang mainstream, tidak berada di dalam pemahaman yang mainstream. Itu loh Pak yang bikin masalah, yang bikin ruwet-ruwet. Maka orang tidak boleh kecuali lihat itu. Nah, sudah dijelaskan di situ. Nah, hari ini saya kira memang kita harus hati-hati karena iblis pasti menggunakan. Kalau ada penyakit-penyakit begini, ini iblis pasti main bagaimana melemahkan akidah orang, bagaimana. Nah, kita ketika Allah sergap dengan penyakit wabah pandemi yang seperti ini, tidak ada cara lain kecuali kita kembali peluk erat Allah. Kembalilah ke Allah. Seperti anak, kalau bapak marah, satu dipukul. Kalau anaknya itu 3, yang satu dicubit, satu dipukul, yang lain itu jangan bikin masalah. Peluk bapak ini, minta maaf ke bapak. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali minta maaf ke Allah. Minta supaya diselamatkan semua keluarga kita, semua umat Islam khususnya di Indonesia ini dari musibah COVID-19 ini. Rasulullah pada abad ke-6, baik pada tahun 6 Hijriah, itu pernah kena wabah juga, tapi itu tidak sampai mengenai umat Islam. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya ta'un tidak mengenai umat Islam, dan akhirnya selamat. Sayyidina Umar ketika dia ini kalau Rasulullah kisahnya di Sahih Bukhari, kalau Sayyidina Umar ini di Sahih Muslim. Sayyidina Umar itu pernah mau membawa rombongan sahabat ke Syam. Syam itu ya daerah Syria, Jordan, Palestina. Ketika mau dibawa ke sana, sampai di satu daerah ada berita Syam sedang berkecamuk epidemi taun dan sudah mati 20.000 orang. Maka kemudian waktu itu Umar disarankan jangan masuk kota itu. Umar itu orang tegas dan berani, Pak. Umar rasanya kepingin terus. Akhirnya Umar ngajak musyawarah. Muhajirin masuk tenda, musyawarah. Muhajirin menganjurkan balik. Keluar kalian, kata Umar. Ansor masuk musyawarah. Keputusannya balik, tidak boleh masuk kota itu. Kata Umar, orang Quraisy yang paling awal masuk Islam, ayo masuk, kumpulkan. Keputusannya sama, jangan masuk kota itu, balik. Akhirnya Umar putuskan, kita balik, tidak jadi ke Syam, karena Syam sedang kena penyakit. Pada saat Umar memutuskan ini, ada sahabat namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia ngeritik. Kalau dia mengatakan, Umar, apa kamu lari dari takdir Allah? Kalau bahasa kita, Umar, kayak tidak punya iman aja. Mati ya mati. Kalau nggak ditakdir mati, meskipun kita masuk daerah penyakit juga selamat. Kalau bahasa kita, kok kamu kayak orang tidak punya iman aja. Ngayo terus, tidak usah pulang. Kira-kira begitu. Cuma bahasa simpelnya, Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, Umar, kok kamu lari dari takdir? Umar mengatakan, ya, aku lari dari takdir yang satu untuk mengambil takdir yang lain. Kemudian Umar mengatakan, sekarang aku tanya kamu, kalau kamu penggembala,
dan kamu pengembala onta, kamu harus melewati dua lembah. Yang satu lembah kering tandus, yang satu lembah subur, rumputnya banyak. Kemana kamu akan bawa kawanan? Maka kemudian kawanan ontamu. Kemudian diam. Datang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, Umar, jangan sekali-kali kamu masuk ke daerah yang sedang mewabah penyakit. Rasulullah mengharamkan itu. Dia jelaskan hadisnya. Setelah dijelaskan hadisnya, kemudian Rasulullah melarang. Maka kita kalau sudah tahu di mana desa yang memang itu terindikasi COVID-19, jangan macam-macam Pak, jangan sok-sok tawakal, ngawur itu namanya Bapak. Itu bukan tawakal, itu ngawur. Rasulullah melarang. Sayangnya kita tidak terlalu clear di petanya. Tapi memang harusnya kita tahu petanya di mana ini. Kalau kita sudah tahu jangan masuk. Jangan masuk karena Rasulullah melarang. Rasulullah melarang, jangan masuk. Maka pada saat itu balik, akhirnya Sayyidina Umar balik. Nah, kita perlu tahu bagaimana Rasul dan sahabat menghadapi musibah besar supaya kita tidak kena tipuan-tipuan setan. Nah, setan itu kalau sudah nipu, kata Imam Ghazali, itu ada 3 level, ada 4 level. 4 level. Pertama, dia masukkan. Misalnya ada orang banyak utang, sakit tak sembuh-sembuh. Dikasih ide, minum baygon, mati selesai. Nah, itu kan. Loh, meskipun orang alim itu kadang-kadang pikiran buruk itu ada, Pak. Apa terus kalau kita ini sudah khusyuk selama 25 tahun, 30 tahun, terus kalau ketemu perempuan cantik tidak melintas, wah perempuan ini cantik, ya tetap ada setan. Itu loh ya. Apa kita kalau sudah alim, terus kalau kita jadi pimpinan, terus ada proyek, terus tidak ada pikiran ini kalau disunat sekian ini, ya ada semuanya, pasti ada itu. Itu siapa yang nanam? Setan. Setan itu mah iseng. Mbok ini sudah jutaan kali ditanam ide begini tidak dipakai, tetap ditanam. Kali-kali sekarang dipakai, gitu loh. Tetap ditanam. Kalau ide buruk itu sekedar nempel di nafsu, dibisikkan setan, dan kita tidak peduli, itu namanya hadisun nafsi, kata Imam Ghazali. Tapi kalau nafsu tertarik, diberi ide berzina, mestinya kan langsung ditolak. A'udzubillahi minasyaitonir setan. Enggak, kalau ada orang yang diberi ide berzina, ide bunuh diri, ide mencuri, ide korupsi, itu nafsu ketarik. Ya juga ya, kapan lagi dapat proyek kayak gini? Jarang-jarang ini kesempatan. Kalau kita tidak ambil, rasanya susah dapat rezeki mudah kayak gini lagi. Loh, nafsu mulai ketarik. Ya juga lah, mumpung perempuannya udah senang. Wah, ini kesempatan. Loh, mulai ketarik. Ketika nafsu ketarik, kita sudah masuk level 2 itu, kata Imam Ghazali. Itu namanya ma'ilut tabi'i. Ma'ilut tabi'i, sudah mulai mengental itu. Nah, suara batinnya sudah menguat. Kalau ini diteruskan, akal itu menyetujui. Mulai akal ngerancang, ya wis, kalau kamu mau korupsi, caranya gampang. Nanti ini kan harga di pasaran segini, orang-orang kan nggak tahu. Kamu kan bisa manipulasi ini segini, ini diseginikan. Nanti ini cari alat yang produk Cina, tapi nanti kasih label sendiri, harganya bisa segini, mainkan di sini. Wah, pinter, wakal menerjemahkan. Kalau orang sudah di dalam hatinya, bisikan setan disetujui nafsu, diurai, didukung oleh akal, masuk level ketiga. Itu namanya iktikad. Sudah mulai itu iktikad. Iktikad ini kalau diteruskan, dia akan menjadi niat bulat. Maka disebut ham bin niat wal qasad. Maka orang itu sudah punya
keinginan yang sudah utuh namanya niat. Kalau sudah niat, nggak bisa enggak, itu pasti akan muncul perbuatan. Nah maka kalau sampai orang itu niat dalam positif, itu kan hasil proses panjang. Ide malaikat disetujui nafsu, dibenarkan akal, kemudian bersepakat bulat akan dilakukan. Karena itu layak diberi pahala. Karena saat niat saja dia harus bertempur melawan setan, melawan bisikan-bisikan yang lain. Maka Allah itu pemberi harga yang sangat adil. Sampai niat saja kita sudah berpahala. Tapi ketika negatif, untung, itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Aslinya kan kita ini sudah berdosa. Sudah tidak milih ide positif, terus kita pikir yang negatif. Terus kita sudah niat mau melakukan keburukan. Ya aku tak korupsi hari ini. Itu tidak ditulis dosa. Kalau sampai Bapak benar-benar korupsi, itu pun masih ditunggu. Kalau di dalam hadis itu sa'atain, 2 saat. 2 saat itu kalau bahasa kasarnya ya 2 jam. Tapi ya itu bukan jam. Dihitung 2 saat. 2 saat itu Bapak tobat enggak? Kalau 2 saat itu Bapak tobat kemudian dikembalikan, nah itu dihapus. Tidak ada catatan dosa. Tidak ada catatan dosa. Tapi kalau 2 saat ini tidak tobat dan tidak dikembalikan, baru ditulis dosa kita. Loh, seperti ini sebenarnya. Kalau orang itu sudah jatuh ke dosa, maka orang itu jatuh ke keburukan. Orang buruk itu menurut Imam Ghazali ada 4. 1, al-jahil. Yang kedua, al-jahil wad-dhal. Yang ketiga, al-jahil wad-dhal wal-fasik. Yang keempat, al-jahil wad-dhal wal-fasik wasyarir. Orang jelek, orang buruk itu 4 kategorinya. Yang pertama, orang bodoh, al-jahil. Orang bodoh itu cirinya dia melakukan keburukan, dia tidak tahu kalau itu keburukan. Dia melakukan keburukan karena nganggapnya itu boleh-boleh saja. Orang kayak begini ini gampang. Seperti anak-anak ikut tawuran. Tanya oleh pak gurunya, kamu tawuran? Terus biasanya jawabnya itu, hehehe pak. Anu pak, tidak ada temen, mau pulang juga nggak enak, ya udah ikutan. Lah ini kan sebenarnya dia nggak serius tawurannya itu. Nah orang-orang kayak begini ini, itu gampang, nyadarkannya gampang. Tinggal diberitahu yang benar, nah, jangan. Kamu melakukan kesalahan begini ini, kamu dolim ke bapakmu yang sudah nyarikan biaya. Dan biasanya kita tidak butuh waktu lama menasihati orang yang melakukan keburukan karena kebodohan, karena kekeliruan. Ya banyak orang-orang yang keliru secara syariat, begitu diingatkan langsung berubah jadi baik. Tapi kalau yang kedua, sudah bodoh, sesat, jahil, wadol. Ciri ruhaninya seperti apa? Orang bodoh sesat itu, dia tahu baik, tapi tidak bisa melakukan. Dia tahu buruk, tapi tidak bisa menghentikan. Loh ini sudah sesat batinnya. Kalau orang tahu barat di sana, timur di sana, jalan, mau kemana Pak? Mau ke barat, tapi jalan ke sana. Terus Bapak nanya, barat di mana? Sana. Timur, sana. Nah terus Bapak mau kemana? Mau ke barat, tapi jalan ke timur. Terus Bapak nyebut apa? Sesat orang. Sesat orang. Loh Pak, kayaknya lucu. Banyak Pak orang kalau ditanya, pacaran itu apa? Haram. Tahu hukumnya. Ninggalin pacaran? Nggak enak hidup kalau tidak. Nah kan? Loh ini ruhani sesat kalau begini. Ruhani sesat. Nggak memberitahu orang yang tahu, tapi tidak bisa ninggalin. Itu udah gampang. Udah gampang. Orang Indonesia ini Pak, kalau melakukan keburukan itu bukan tidak tahu itu buruk. Apa orang tidak tahu kalau yang dikorupsi itu haram? Tahu. Apa tidak tahu kalau korupsi model begitu itu haram? Tahu. Nah begini ini tidak bisa cuma dengan
ceramah sebentar nggak bisa. Nggak bisa. Kalau memang orang ini baru terindikasi dalam model keburukan ini, kata Imam Ghazali, Pak ini butuh mauidhah, butuh nasihat yang panjang, lama. Dan kalau dia mengatakan ya wis tobat mulai sekarang saya tidak mau lagi berbuat yang menyimpang dari agama, itu harus ditemani. Jangan percaya. Terus mulai sekarang saya mau tobat, mau sholat. Udah tahu sholat itu wajib kok tidak mau. Itu tidak bisa kemudian ya wis ya. Mulai sekarang kamu tobat ya. Kamu sholat ya. Terus Bapak tidak ngawal. Ya besok nggak sholat lagi gitu loh ya. Tidak bisa. Kalau model ini Bapak tidak bisa. Bapak harus kontrol itu. Waktunya sholat Bapak tanya, ayo sholat bareng. Waktunya tetap harus dikontrol. Kalau tidak begini tidak jadi dia nanti. Tidak jadi, ini tipe lemah sudah, mulai lemah batinnya. Yang tipe ketiga lebih parah. Jahil, waddal, wal fasik. Sudah bodoh, sesat, rusak sudah batinnya. Rusak sudah, konstruk ruhani yang baik sudah rusak. Sudah berganti menjadi buruk. Apa cirinya? Dia menikmati keburukan. Dia menikmati maksiat. Maka kalau orang sudah senang dengan maksiat, itu fasik orang itu. Apa bahasanya dulu? Dulu orang selalu mengatakan selingkuh itu indah. Kebayang, ini kalimat level 3. Ini kalimat level 3. Biasa, korupsi mah biasa di mana-mana. Dia senang korupsi. Loh, level 3 ini sudah. Level 3. Ini fasik sudah. Fasik. Jadi kalau udah enak kalau udah minum minuman keras itu udah enaknya. Nah ini fasik sudah. Fasik. Maka kalau orang fasik, kata Imam Ghazali, ini hampir-hampir ceramah mauidhah tidak bisa nembus. Jadi kalau orang itu sudah senang, tawuran senang, pacaran senang, korupsi senang, apalagi pokoknya maksiat itu udah senang dia. Bapak kan bisa analisis orang ini udah senang. Kalau dia senang, jangan bawa dalil. Kalau Bapak mau benahi orang begitu, jangan dalil. Allah Ta'ala ada orang senangannya godain istri orang. Terus Bapak, Allah Ta'ala, percuma kalau Allah itu. Quran itu tidak kepake untuk hati yang begini ini, tidak bisa. Quran itu mauidhah dari Allah yang kelas tinggi. Tidak akan hati kasar-kasar itu bisa tersentuh. Nah itu. Terus qala Rasulullah, itu sudah bisa. Tidak bisa. Mending Bapak foto aja jebret. Pas dia goda-goda Bapak syuting. Wes. Setelah itu Bapak datang. Aku sudah punya syutingmu nakal. Kamu tidak berhenti. Tak upload. Baru takut. Kalau kamu tidak berhenti, tak bawa ke pimpinanmu ini. Ya dipecat kan. Baru stres dia. Kalau kamu tak bawa ini ke istrimu, baru bingung. Orang begini ini tidak bisa diingatkan dengan akhirat, kejauhan. Pikirannya dangkal, pendek. Dia harus diingatkan dengan sesuatu yang pendek. Ya wis dia kami tak laporkan kamu. Korupsi, Bapak tahu foto. Laporannya di foto. Saya teruskan. Kalau terus tak bongkar ini. Kalau kamu tobat ya ampun. Ampun itu jangan percaya dulu, tetap harus diseriusin. Itu tidak bisa. Jadi ada model dakwah yang tidak harus Quran hadis. Maksudnya formalistik. Enggak. Maka Bapak jangan mengatakan, Pak urusan dakwah mah urusan kiai, urusannya itu bukan. Kadang-kadang kalau sudah urusan begini Bapak lebih canggih. Itu loh ya. Kadang-kadang kiai karena tidak biasa main di wilayah itu, kaku. Coba kalau kiai udah biasa pakai sorban begini, terus pakai kopiah begini, sudah pakai jenggot juga. Terus ada anak biasa genjreng sampai malam. Belum ngomong saya, baru datang, Bu, sudah tidak percaya. Oh ini tidak bisa didekati begini. Harus ada kiai yang sok premanan, terus dia tidak pernah pakai kopiah, terus dia pakai kaos oblong. Kalau perlu pakai
jim, terus gitu ikut-ikutan dulu, terus dimasuk dari dalam, dibenahi. Harus begitu. Jadi pola dakwah itu macam-macam. Dan ada kiai yang main begini itu ada. Ada. Gitu loh. Cuma orang tidak paham. Dulu kalau di Kediri ada namanya Gusmi, Kiai Hamid Jazuli. Oh itu selalu main begitu. Dia adanya di Hotel Elmi. Hotel Elmi itu tempat pejabat atau pengusaha besar nyari perempuan-perempuan yang nakal itu dari artis dan lain-lain. Itu di sana kalau Surabaya dulu. Gusmi itu mangkal di situ. Tempat judi paling top dulu kan katanya saya nggak tahu di Semarang. Itu Cina-Cina yang dia ikut judi. Ayo, orang sudah makrifat kasyaf ikut judi. Kapan kalahnya? Dia megang kartu apapun dia udah lihat. Dia bisa pilih kartunya. Menang terus. Maka katanya kalau orang judi sama Gusmi pilih aja 2. Kalau tidak bunuh diri ya masuk Islam. Tidak bunuh diri masuk Islam. Jadi ada teknik-teknik dakwah yang seperti itu. Bapak tidak bisa benahi mesin yang rusak kecuali harus berani kena oli. Gitu loh ya. Kalau Bapak mau suci terus tidak bisa. Maka ada di antara umat Islam ini yang memang model dakwahnya begitu. Makanya kalau lihat Ustaz dengan ini nanti dulu, jangan lihat orang itu jangan keburu. Wah ini mana pernah dakwah? Nanti dulu. Kita nggak tahu. Ada ruang dakwah yang memang tidak harus tampil najis berlintik aja yang belum ada. Yang terakhir itu model model al-jahil, wad-dhal, wal-fasik, wasyari'. Yang terakhir ini cirinya. Kalau orang fasik senang dengan maksiat. Kalau orang yang syarir dari kata syarrun itu buruk, syarir sangat buruk. Artinya dialah dedengkot keburukan. Kalau orang sudah sampai kepada top levelnya keburukan, itu kata Imam Ghazali udah mati hatinya. Jadi ini kalau ibarat penyakit stadium 1, 2, 3, 4. Syarir itu stadium 4. Ciri batinnya dia bangga terhadap maksiat. Jadi kalau orang itu bangga dengan maksiatnya. Kadang-kadang orang sesama koruptor itu kalau kumpul bangga. Ya itu kalau kita biasa kumpul-kumpul kan tahu. Cuma bisa nyiasati segitu aja kamu bangga. Nyiasati katanya. Menyiasati. Padahal korupsi itu. Bukan menyiasati begitu untuk kepentingan partai aja. Kok bangga. Saya bisa menyiasati sekian miliar. Waduh bangga. Pak kalau sudah kategori bangga. Wah itu sudah syarir itu. Syarir ini kata Imam Ghazali hampir sudah tidak bisa lagi dimasuki oleh dakwah apapun. Tinggal menunggu kapan Allah memberi hidayah. Ya wis cari orang tuanya, cari bapak ibunya, suruh doa. Mudah-mudahan kebuka Allah masih ngasih maaf dan membuka batinnya. Jadi ya tapi kita tetap usaha meskipun bagaimana ya kita tetap sadarkan. Ya. Maka dari 4 kategori ini harus bisa menjadi pelajaran bagi kita dan